Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Kali ini kita akan mereview Avante H8 terbaru dari karoseri Tentrem yang varian single glass ini teman-teman, yang dimiliki oleh PO Tam Wisata. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk karoseri Tentrem dengan bodi Avante H8 ini merupakan generasi ketiga dari Avante series ya teman-teman, yang baru diperkenalkan karoseri Tentrem di ajang Gaikindo Auto Show di ASBSD 2025 bulan kemarin ya teman-teman, dan ini sedang roadshow ke arah kota Solo. Untuk Avante H8 ini dia memiliki tinggi maksimal yaitu 3,8 meter atau setara MHD. Untuk sasisnya sendiri ini adalah menggunakan sasis dari Mercedes-Benz tipenya OH1626L. Oh ya, yang Euro 4 nih teman-teman. Dengan panjang total yaitu 12 meter dengan sumbu wheelbase-nya ini sebesar 6 meter. Dan ini karena varian single glass, jadi di sini menjadi terkesan lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan yang sebelahnya yaitu varian double glass. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian fascia depan Avante H8 generasi ketiga terbaru ini ya teman-teman. Untuk perubahannya sendiri ini adalah yang paling mencolok bagian lampunya ini, karena bagian lampunya ini dia menggunakan model dari Marco Polo series yang ada di Amerika Latin sana ya teman-teman. Namun karoseri Tentrem ini memberikan modifikasi atau perubahan bagian lampu yang menggunakan 4 buah proyektor LED yang sangat terang untuk lampu dekat dan lampu jarak jauh. Di sini ada lampu LED yang berfungsi sebagai lampu senja. Di sini lampu DRL yang menyala saat mesin itu dinyalakan. Terus untuk listnya sendiri di bagian tengah, Tentrem juga memberikan list lampu LED berwarna putih yang membuat bis ini menjadi lebih mewah lagi. Untuk detail bagian bumper ini, Avante juga diberikan bagian lekuk-lekukan nih teman-teman, jadi membuat bis ini menjadi lebih berotot dan tidak terkesan mengkotak saja, karena ini ada bagian yang ditekuk-tekuk oleh karoseri Tentrem. Di sini karoseri Tentrem juga memberikan tekukan bagian bumper yang membuat bis ini terkesan menggunakan winglet ya teman-teman. Namun padahal ini adalah bumper dari karoseri Tentrem tanpa menggunakan winglet sendiri. Di sini ada bagian kap yang bisa dibuka untuk mengakses bagian roda ban serep atau roda cadangan. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz ya teman-teman, jadi ada emboss Mercedes dan ada emboss Tentrem di bagian depan. Karena ini varian single glass dan ini merupakan MHD, jadi tinggi total ini adalah 3,8 meter. Dan ini membuat visibilitas penumpang bagian depan sampai ke belakang itu tidak terhalang oleh bagian bando seperti varian double glass di sebelahnya ya teman-teman. Jadi ini adalah solusi untuk teman-teman pengusaha otobis yang mementingkan kenyamanan bagian penumpang ini teman-teman. Jadi penumpang itu bisa melihat leluasa bagian depan, kiri, kanan tanpa harus terhalang oleh bagian topi. Dan ini juga dimiliki oleh PO Tam Wisata pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show kemarin di ASBSD. Untuk bagian spion ini juga Avante diberikan perubahan ya teman-teman, di mana di sini ada 2 buah lampu LED buatan Turki ini teman-teman. Ada tulisan Made in Turkey. Dan ini sudah terang nih teman-teman, jadi membuat ciri khas dari Avante series itu sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Avante series ini menggunakan spek model pintu model sliding, di mana pembukaan slidingnya ini secara ke belakang nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih efisien lagi penggunaan ruang tempatnya nih teman-teman. Apalagi peruntukannya ini unit wisata atau akap nih teman-teman, belum tahu, yang membuat bis ini tidak menutup kemungkinan parkir di tempat yang sempit. Jadi penggunaan pintu sliding ini adalah solusi yang bijak
untuk operator bis ya teman-teman, karena tidak memakan space pembukaan yang begitu besar. Di sini Avante juga memberikan list bodi di bagian spion yang membuat spion ini tidak flat aja ya teman-teman. Jadi Tentrem memberikan panel bodi di bagian atas itu yang membuat bis ini menjadi lebih terkesan mewah lagi. Terus untuk kaki-kakinya sendiri, ini karena dia menggunakan varian 1626L yang sudah suspensi udara. Jadi ini dia sudah menggunakan suspensi udara tipe Nero nih teman-teman. Jadi perbedaan Nero dan Wide adalah kalau Nero itu dia berada di tengah bodi, sedangkan tipe Wide itu berada di luar. Jadi untuk tonasenya ini sebesar 16 ton dan tidak bisa digunakan untuk bodi setara SHD. Jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Untuk tipe Wide itu bisa menggunakan bodi SHD, sedangkan tipe Nero tidak direkomendasikan bodi SHD. Untuk di atas ini ada 2 buah bagasi kiri kanan yang bisa digunakan kru untuk penyimpanan perkakas. Namun untuk generasi 1626L ini digunakan untuk pengisian bahan bakar. Dan ini adalah selendang hasil desain terbaru karoseri Tentrem ya teman-teman, dimana selendang ini menjadi lebih minimalis karena tidak ada selendangnya. Namun karoseri Tentrem ini hanya memberikan aksen berbentuk seperti ini ya teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Apabila mesin dinyalakan dan lampu senja dinyalakan, maka ini berwarna biru ya teman-teman. Namun jika tidak dinyalakan hanya berwarna seperti ini. Dan ini kalau lampu sen dinyalakan, ini akan berfungsi sebagai lampu sen tambahan juga nih teman-teman. Terus di atas itu bagian atas pilar ini juga karoseri Tentrem memberikan perombakan yang sangat besar ini teman-teman, dimana di bagian sini ada tekukan yang menyambung sampai ke belakang yang membuat bis ini menjadi lebih terkesan sporty dan dinamis. Di sini ada 2 buah yang bisa dibuka untuk akses maintenance bagian kaki-kaki kemungkinan teman-teman. Terus karena ini menggunakan varian 1626L Euro 4, jadi ada 3 buah bagasi yang bisa digunakan penumpang untuk penyimpanan barang selama perjalanan. Dan ini juga sudah menggunakan sasis modular atau sasis potong, sehingga bis ini bisa tembus bagasinya dari kiri ke kanan yang membuat penumpang itu bisa memasukkan barang lebih besar dan lebih banyak ya teman-teman. Dan ini bis ini juga bisa mengangkut motor secara berdiri nih teman-teman, karena ini mengingat varian MHD. Terus lanjut ke belakang. Di sini ada juga buat mengakses bagian suspensi udara yang bisa dibuka dengan mengklik bagian atas dan bawah, dan pembukanya secara ke depan sini ya teman-teman. Untuk kaki-kaki belakang ini juga sudah digunakan aluminium velg ya teman-teman dari merek Alcoa, yang membuat bis ini menjadi terkesan lebih mewah dan elegan. Untuk ukuran ringnya sendiri adalah 22,5 dengan dibalut ban standar dari Mercedes-Benz yaitu GT GSR 22,5. Untuk suspensinya sendiri juga sama, suspensi udara tipe Nero dengan stabilizer yang membuat bis ini menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Terus untuk fitur-fiturnya sendiri ini sudah menggunakan ABS, EBD, Stability Control yang membuat bis ini menjadi lebih nyaman dan anti limbung karena sudah diprogram oleh komputer. Untuk di atas ini ada bagasi tambahan yang biasa digunakan kru untuk penyimpanan perkakas di bagian atas roda belakang kiri dan kanan. Di sini ada lampu sen yang sudah full LED yang terang saat dinyalakan di siang maupun di malam hari. Di sini untuk pengisian AdBlue, karena mengingat Mercedes-Benz 1626L Euro 4 ini untuk memenuhi regulasi uji emisi Euro 4, Mercedes-Benz menggunakan cairan tambahan, aditif tambahan, yaitu AdBlue yang akan disemprotkan ke bagian CSR atau Catalyst Reduction apa ya di sini teman-teman, tulisannya di bawah. Jadi gas buang yang dihasilkan mesin itu akan dinetralisir oleh cairan AdBlue, sehingga gas yang keluar ke udara lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Di sini bagian pintu belakang yang besar
pembukaannya secara sliding ke belakang nih teman-teman. Ini keren banget. Terus di atas ini juga kemungkinan ada smoking area nih teman-teman, karena ada bagian kaca yang bisa dibuka. Oh mohon maaf nih teman-teman, ini dia menggunakan varian Mercedes-Benz OH 1626S Euro 4. Jadi untuk kaki-kaki sendiri ini tipenya tipe white nih teman-teman, karena ini adalah custom dari karoseri Tentrem sendiri. Sedangkan untuk OH 1626S standar dari Mercedes-Benz itu menggunakan kaki-kaki suspensi biasa atau lip spring. Terus di sini untuk bagian kisi-kisi radiator serta oil cooler. Di sini untuk air intake-nya berada di sebelah kiri karena mengingat ini varian Mercedes-Benz. Lalu di sini bagian pilar belakang ini Avante juga tidak menghilangkan ciri khasnya ya teman-teman, yaitu bagian floating roof bagian belakang sini yang membuat bis ini menjadi lebih terkesan tinggi dan atapnya itu terkesan melayang. Oke teman-teman, jadi seperti inilah bagian belakang dari Avante H8 generasi ketiga buatan karoseri Tentrem, dimana untuk lampu ini menggunakan lampu dari Marco Polo series yang ada di Amerika Latin ya teman-teman. Namun karoseri Tentrem memberikan detail-detail tambahan, dimana untuk lampu ini diberikan bagian smoke hitam ya teman-teman. Untuk detail-detail lampunya sendiri ini sudah full LED, baik lampu rem, lampu sen, lampu senja dan lampu mundur, yang membuat bis ini terkesan mewah di malam hari. Terus di sini ada list LED penyambung dari bagian lampu kiri dan lampu kanan. Seperti yang di sebelah nih teman-teman. Di sini Avante juga memberikan lampu mata kucing yang berfungsi sebagai reflektor yang memberitahu pengendara di belakang bahwa di depan ini ada bis yang besar ya teman-teman dan lebar. Di sini juga ada lampu sen tambahan bagian reflektor sendiri ya teman-teman. Untuk bagian muffler ini berada di bagian bawah untuk knalpot aslinya. Namun karoseri Tentrem ini memberikan cetakan muffler yang sangat sporty yang terkesan memiliki dua buah knalpot berwarna silver ini ya teman-teman. Dan ini keren banget. Untuk speknya sendiri di sini ada 4 buah bagian sensor parkir yang memudahkan pengemudi dalam memarkirkan bis ini ya teman-teman. Namun tidak ada bagian kamera mundurnya, jadi hanya sensor parkir aja nih teman-teman. Di sini ada emboss karoseri Tentrem. Di sini untuk pembukaan bagian kap mesin, dan di sini adalah keterangan dari sasisnya yaitu Mercedes-Benz. Untuk kisi-kisi udaranya sendiri ini generasi terbaru dari Avante, di mana karoseri Tentrem hanya memberikan 2 buah kisi-kisi udara ya teman-teman, yang di bagian kap mesin ini yang besar dan di atasnya yang kecil dilapis oleh hiasan krom. Di sini ada punuk dari ciri khas karoseri Tentrem ya teman-teman, yang pertama kali dikenakan di generasi Avante series. Dan di situ ada lampu garudanya yang berfungsi sebagai lampu senja dan lampu sen. Di atas ada keterangan Avante H8 yang merupakan bodinya. Di sini kaca sudah full diberikan kaca film warna gelap ini teman-teman, dengan tulisan Avante baru, era baru. Di bagian atas ada spoiler yang sangat keren ini teman-teman. Jadi fungsinya ini sebagai estetika dan juga untuk penghalang air agar tidak langsung ke bagian kaca nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review saya tentang eksterior dari Avante generasi terbaru ini, yang generasi ketiga. Jadi kalian suka video ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilillah wastabikul khairat. Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus, sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.